kita pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan selalu baik bagi setiap kehidupan kita, walaupun kita terbatas jarak, tapi biar kita tetap merindukan Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Amin. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Amin. Haleluya. Kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Amin. Oh, kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu.
saja ya Tuhan. Itu yang kami rindukan selalu ya Bapa. Kami memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, amin. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa saudara-saudara semua. Dimanapun saudara-saudara berada, saya berdoa supaya saudara tetap berada dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat selalu, tetap merasakan kasih Tuhan walaupun dalam keadaan yang banyak tantangan. Saya percaya saudara akan tetap berkemenangan. Mari kita mulai ibadah online pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Engkau Allah begitu baik atas hidup kami ya Bapa. Engkau memelihara kami sampai saat ini karena bukti kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu bahkan berkuasa ya Bapa menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Hari ini ya Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi penyambung pesan-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabarnya saudara-saudara semua? Saya percaya saudara selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ke-50. Firman Tuhan, perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ini kisah yang mungkin kita pernah dengar. Kisah seorang wanita yang berdosa mengurapi Yesus, meminyaki kakinya, menyekannya dengan rambutnya. Dan mari kita teliti satu persatu ayat demi ayat. Ayat yang ke-37, saudara-saudara. Dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jika ada orang yang terkenal di satu kota dan orang itu sangat berdosa atau melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar, pasti orang itu akan dijauhi. Itu tentu. Coba saudara-saudara menempatkan diri menjadi seorang wanita itu. Apakah enak terkenal sebagai seorang yang berdosa, sangat berdosa di kota itu? Tentu nggak enak. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi mungkin sebelumnya kabar baik tentang Yesus,
kabar-kabar mujizat, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam bangsa Israel, itu wanita ini dengar dan timbullah iman percaya dia untuk bertemu dengan Yesus. Apapun harga yang harus dibayar, dia lakukan. Bahkan mungkin dalam perjalanan dia ke rumah orang Farisi itu untuk bertemu Yesus, dia bertemu dengan beberapa orang. Alangkah sakit hatinya, pedihnya dia jika dipandang sama orang bahwa dia itu wanita paling berdosa. Entah apa dosa yang dilakukan oleh wanita itu sampai dikasih gelar bahwa dia itu seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Banyak penuduhan yang akan iblis lakukan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Iblis berusaha menuduh kehidupan saudara-saudara. Ya, kita pernah melakukan dosa. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, supaya kita menjadi selamat, putih, bersih. Saya percaya saudara-saudara, ketika ada Yesus dalam kehidupan saudara-saudara, seharusnya saudara juga menyambut Yesus itu seperti wanita ini. Mendengar kabar Yesus, dia langsung menyongsong Yesus. Dia langsung pengen ketemu dengan Yesus. Dan di ayat yang ke-38, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Yang pertama, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Membasahi kakinya dengan air matanya. Tidak disebutkan bahwa wanita ini mengucapkan kata-kata. Mungkin saking berat, saking banyak dosanya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia cuma menangis dan menangis begitu saja. Karena dia merasa tidak layak. Air matanya menandakan bahwa berat dosa yang dia tanggung. Berat kesalahan-kesalahan yang dia tanggung. Dan dia menangis di depan Yesus, di hadapan Yesus, dan membasahi kaki Yesus. Dia sadar bahwa dirinya itu berdosa. Dia sangat sadar. Dan selanjutnya, dan menyekannya dengan rambutnya. Jadi air matanya yang jatuh di kaki Yesus, itu dia lap dengan rambutnya. Dan pada zaman itu, di antara orang-orang Yahudi, wanita yang menunjukkan rambutnya itu adalah sesuatu hal yang sangat memalukan, saudara-saudara. Jadi menandakan bahwa dia menanggalkan perasaannya, dia menanggalkan pikirannya untuk menghadap Yesus. Berapa banyak dari kita masih memegang pikiran kita, memegang ego kita untuk bertemu dengan Yesus. Itu adalah hal yang sia-sia, saudara-saudara. Kita harus menanggalkan semuanya di belakang. Mungkin ada rasa malu. Malu untuk mengikut Yesus. Malu untuk mengakui dosa kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita harus mengakui dosa kita supaya kita pulih, saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh wanita itu. Dia menyeka air mata yang udah nempel di kaki Yesus dengan rambutnya. Dia menunjukkan bahwa dia sangat merendahkan hati, bahkan bukan cuma merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Kenapa harus merendahkan hati dan merendahkan diri? Supaya Yesus bisa melakukan segala sesuatu dan mengampuni kehidupannya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara dan saya harus benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya Yesus mengambil pimpinan, Yesus mengambil alih kehidupan saudara dan mengarahkan kehidupan saudara ke dalam jalan keselamatan. Jangan pakai akal dan pikiran saudara untuk menyelesaikan masalah. Mungkin banyak tantangan yang sekarang saudara sedang hadapi. Mungkin banyak seperti di minggu kemarin, seolah-olah itu adalah akhir dan ya sudah, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Itu karena tuh saudara-saudara kita tidak menempatkan Yesus menjadi pemimpin kehidupan kita, yang mengontrol kehidupan kita. Dan di sini wanita ini menunjukkan bahwa
Dia merendahkan dirinya, menyeka air matanya yang nempel di kaki Yesus dengan rambutnya. Dan kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, mencium kakinya, menandakan dia benar-benar sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Minyak wangi pada zaman dulu, pada zaman kisah Yesus ini, kisah wanita ini, itu adalah minyak wangi yang mahal. Dan apa yang mungkin yang ada pada dirinya, ya minyak wangi itu. Jadi, minyak wangi itu adalah hal yang sangat berharga, sesuatu yang berharga dalam dirinya. Dia persembahkan, dia berikan kepada Tuhan. Menandakan bahwa dia sangat menghormati Tuhan, dia sangat meninggikan Tuhan, dia sangat mengutamakan Tuhan, menghargai Tuhan. Dengan apa yang dia miliki, yang dia anggap berharga, dia berikan sama Tuhan. Dia urapi kaki Yesus dengan minyaknya, minyak yang dia miliki yang sangat berharga. Dan kita harus mengetahui, saudara-saudara, bahwa kalau hari ini apa sih yang kita miliki yang sangat berharga, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Saya ulangi sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau untuk kita saat ini, yang berharga dari diri kita adalah ya diri kita sendiri, kita persembahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita menjalani rutinitas kehidupan kita, kita perlu untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya setiap harinya kita merasakan tuntunan Tuhan. Dan juga bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Jadi tubuh kita, daging kita itu harus mati. Setiap hari daging kita, akal kita, pikiran kita itu harus mati. Ego kita harus mati. Supaya yang nampak dalam kehidupan saudara adalah Roh Kudus. Yang nampak dalam kehidupan saudara adalah Yesus sendiri yang sedang mengontrol, yang sedang mengarahkan kehidupan saudara ke dalam tujuannya yang telah ditetapkan dalam kehidupan saudara semua. Kita kembali di Lukas 7 yang tadi. Lukas 7 pasal 36, kisah wanita tadi. Di ayat yang ke-44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku." Jadi pada zaman Yesus hidup, itu ada kebiasaan bahwa ketika seseorang mengundang orang lain masuk ke dalam rumahnya, mengadakan jamuan makan bersama, itu harus ada etikanya untuk menyambut. Jadi dengan membasuh kaki, mencium, terus dan meminyaki kepala, itu adalah etika yang harus dilakukan oleh tuan rumah kepada tamunya. Tapi orang Farisi, orang yang terkenal agamawi, orang yang terkenal dengan pengetahuan Tauratnya, tapi tidak menghormati Yesus. Dan wanita ini sebaliknya, dia melakukan hal yang sangat menghormati Yesus. Dalam kehidupan saudara dan saya, apakah saudara dan saya melakukan hal-hal ini? Hal-hal untuk menghormati Yesus, menghormati kebenaran Tuhan. Dalam melakukan firman, apakah kita benar-benar melakukan firman dengan sungguh atau tidak?
supaya nampak Yesus dalam kehidupan saudara. Hidup kita diciptakan untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai hidup kita dipakai untuk menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Ketika kita sadar kita berdosa, mari saudara-saudara kita kembali. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu adalah yang utama dalam hidup kita. Ketika kita sudah melupakan Tuhan, kita bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menerima saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, sakit penyakit saudara, miliki sikap seperti wanita ini, datang kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menyelamatkan saudara dari segala masalah-masalah yang saudara alami. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan berkata kepada saudara-saudara semua, sama seperti kepada wanita ini, dosamu telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi pada intinya adalah segala yang dilakukan oleh wanita ini adalah iman dia, wujud iman dia kepada Yesus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika saudara ingin menghormati Yesus, saudara ingin menghargai Yesus dalam kehidupan saudara, tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Dalam beribadah, dalam melakukan saat teduh, dalam saudara berdoa, tunjukkan supaya nyata kasih Yesus dalam kehidupan saudara-saudara semua. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara ingin merasakan adanya terobosan demi terobosan dalam kehidupan saudara, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara-saudara semua, tunjukkan iman saudara kepada Yesus. Mungkin keadaannya tidak memungkinkan. Seperti wanita ini, dia kondisinya sedang berdosa, sangat berdosa di kota itu. Banyak mata orang-orang warga sekitar yang akan melihat rendah. Tapi itu yang harus kita lakukan saudara-saudara. Mungkin banyak orang-orang yang akan melihat kita rendah. Orang-orang yang akan membisikkan suara-suara supaya kita tidak melakukan kebenaran firman, supaya kita menjauhi Tuhan, supaya kita curang dalam bisnis kita, supaya kita tidak apa-apalah nyakitin orang lain, yang penting buat keuntungan kita pribadi. Jangan sampai kita melakukan hal-hal itu saudara-saudara. Kita harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin menghormati Tuhan. Seperti wanita ini. Jangan sampai kita jadi bagian yang tidak selamat. Karena kita selalu mendukakan Yesus, mendukakan Roh Kudus. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua yang menonton video ini miliki iman dan tunjukkanlah iman saudara kepada Yesus dalam kehidupan saudara, sehingga nyata perbuatan Yesus dalam kehidupan saudara, sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan apapun yang menjadi masalah saudara, saudara tunjukkan iman saudara. Saya percaya masalah yang saudara akan hadapi, saudara akan lewati dengan berkemenangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah ini adalah kisah yang sering saya dengar. Mungkin juga saudara-saudara sering dengar. Tapi yang saya mau sampaikan adalah wanita ini menunjukkan imannya. Kita juga harus menunjukkan imannya. Kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Supaya yang timbul dari diri kita adalah kebenaran firman. Yang timbul dari diri kita, yang menggerakkan kehidupan kita adalah firman Tuhan dan Allah sendiri yang bertahta dalam kehidupan kita. Bukan ego lagi, bukan pikiran kita pribadi lagi, bukan pendapat kita lagi. Sehingga ketika dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang saudara temui juga akan melihat ada Yesus dalam kehidupan saudara. Orang-orang yang akan saudara temui itu juga akan merasakan kasih Yesus itu mengalir lewat kehidupan saudara buat mereka. Tuhan Yesus
akan selalu menyertai kehidupan saudara ketika saudara menunjukkan iman saudara kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib ya Bapa. Biarlah Tuhan firman ini ya Bapa selalu hidup dalam kehidupan kami. Kami mau hidup Tuhan menunjukkan iman kami kepadamu Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa, kuatkan hati kami ya Bapa untuk memegang teguh kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan nyata kasih-Mu, nyata mujizat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau semakin erat lekat dengan Engkau ya Bapa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memimpin kehidupan kami. Engkau Allah yang mengambil alih kehidupan kami. Supaya kami benar-benar berjalan sampai kepada tujuan dan visi yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menjalani kehidupan kami. Kami siap ya Bapa menjalani Tuhan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you.